Assalamualaikum, welcome back to our channel, welcome to Dakesa channel. Jadi di video kali ini kita mau ngajarin renang. Kita mau ngajarin cara renang tanpa perlu les. Di kolam renang apa? Gajah Mada Sport Center Batang. Sini tuh selain kolam renang ada tempat futsalnya juga, ada food courtnya juga. Lengkap sih, namanya juga sport center kan. Harga tiket masuk kolam renangnya cukup 20.000 aja per orang, tapi kita cuma bayar 3 ya, karena yang bayi nggak gitu. Sekarang kita udah nyampe kolamnya. Ada 2, ini tuh kayak waterparknya gitu. Kalau yang ini yang memang buat renang. Oke, kita langsung mulai ke sesi latihannya. Yang pertama dan yang terpenting adalah stretching atau pemanasan untuk melemaskan otot agar tidak tegang dan kram. Nah, sehabis pemanasan dengan gerakan-gerakan simpel kayak gini, jangan lupa untuk lari-lari kecil ya. Ini berguna banget karena nanti kita akan latihan otot kaki, makanya lari-lari kayak gini biar ototnya nggak tegang. Yang kedua ada blow bubbles atau berlatih bernafas di dalam air, baik itu menahan nafas atau bernafas di dalam air agar tidak tersedak ya. Jadi ini fungsinya banyak banget, tapi yang paling utama adalah biar si anak nggak takut dulu, nggak takut tenggelam, nggak trauma sama airnya. Untuk prakteknya bisa dilakukan dengan membenamkan kepala ke air dalam waktu singkat sekitar 3-5 detik dengan beberapa kali repetisi, atau membenamkan kepala di dalam air dengan cukup lama sekitar 10 detik tapi diberikan jeda beberapa detik setelahnya. Karena ini kali pertama, makanya kita lakukan aja singkat-singkat. Yang penting anaknya mengenal air, tidak takut, dan bisa belajar bernafas di dalam air. Selanjutnya ada tahap kicking, kan kita akan menggunakan flutter kick atau biasa dibilang ini tuh gaya bebas ya. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa 2 cara, bisa dengan di atas permukaan air duduk di pinggiran situ atau langsung kayak gini pakai pelampung. Tapi karena di sini kebetulan permukaan air dengan pinggiran tempat duduknya agak cukup tinggi, jadi si anak ini agak cukup kesusahan kalau belajar flutter kick di pinggir. Makanya kita langsung pakai pelampung aja kayak gini. Ini masih salah sih sedikit-sedikit gerakannya karena mestinya kakinya lurus kayak gini. Tapi kalau anaknya kecapean biasanya kakinya suka ditekuk ya. Nah, kalau ditekuk kayak gini salah karena harusnya lurus, antara telapak kaki semuanya diluruskan. Karena tendangannya akan berbeda dan dorongan yang dikeluarkan ini juga akan berbeda. Nah, kalau ini salah, kalau ditekuk kayak gini karena harusnya lurus. Tapi nggak apa-apa, ini namanya juga belajar ya. Yang penting dia terbiasa dulu mengambang di air dan melakukan gerakan kakinya seperti ini. Jangan lupa untuk selalu temani mereka dan motivasi mereka. Kalau lama-kelamaan mereka bisa
Jadi kitanya juga harus bisa dulu biar merekanya happy, biar merekanya termotivasi untuk belajar renang. Selain itu, mengenalkan air, belajar renang itu bisa dari dini banget. Ini adiknya 2 tahun dan dia terlihat lebih berani mengapung di atas air daripada kakaknya. Dan sebetulnya emang lebih enak sih di kedalaman air yang cukup dalam, karena lebih bebas, kakinya nggak akan nyentuh tanah, nggak akan nubruk gitu. Tapi memang nyali si anak di sini perlu kita bangun, perlu kita motivasi, karena nggak semua anak langsung siap masuk ke air yang cukup dalam. Pasti mereka juga takut tenggelam dan lain-lain. Malah anak yang lebih kecil biasanya mereka akan lebih enjoy, nggak akan mikirin kedalaman airnya berapa, karena mereka menikmati sensasi di dalam airnya sendiri. Nah, ini kakaknya, karena dia udah sadar akan kedalaman air, pasti dia akan agak takut, agak ragu-ragu, agak nervous juga ketika mau latihan di tempat yang dalam. Padahal sebetulnya latihan di tempat yang dalam itu lebih enak aja gitu bawaannya. Sekali lagi, motivasi anak, temani anak kita saat belajar berenang, dan nunjukin mama aja bisa, kamu pasti bisa kok, semacam sugesti-sugestiin gitu deh dengan kalimat-kalimat positif, biar anaknya terpengaruhi, biar anaknya termotivasi ingin belajar dan ingin bisa berenang. Karena sebetulnya memang kalau kita nggak ada niat jadi atlet sih nggak harus ya, tapi nggak harus jago gitu, tapi minimalnya dia bisa. Jadi kalau ada tes renang di sekolah minimalnya bisa ikut dan nilainya ya lumayan lah, standar gitu. Nah, selain ngajarin renang anak, kita juga bisa sambil berenang, karena berenang sendiri banyak banget manfaatnya, terutama ibu-ibu yang ingin menghilangkan banyak kalori dalam tubuhnya. Jadi abis latihan anak renang, kitanya juga berenang, jadi manfaatnya 2 kali. Dan jujur ini tempatnya agak kondusif, malah dibilang kondusif banget ya, karena nggak begitu rame, tempat mandinya banyak jadi nggak ngantri. Terus selain ada kolam dewasa yang beneran bisa buat renang, di sini juga ada taman bermainnya. Jadi abis capek-capek latihan renang, dia bisa refresh karena ada tempat mainnya juga di sini. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Mudah-mudahan membantu, dan jangan mengharapkan apapun dari hasil sesi pertama, karena di sini cuma menguatkan mental mereka dulu, bikin mereka enjoy bermain di air. Pokoknya kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Keep on watching. Suka dengan konten yang kami buat? Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.